Kadangkala menghadapi kehidupan ini, kita sering mengalami kegagalan, baik dalam segi kehidupan percintaan, karir, dan rezeki kita terasa seret. Dalam cinta selalu gagal, rumah tangga sering tak akur, dan selalu ada pertengkaran, sakit-sakitan, usaha yang selalu gagal, bisnis sepi, seperti ada sesuatu yang perlu kita benahi atau kita singkirkan. Dan bila ini terjadi pada diri Anda, ada baiknya kalau Anda melakukan ruatan atau buang sial, agar segala sesuatu yang menjadi sebab kesulitan demi kesulitan dalam segala urusan bisa hilang. Menurut orang, kesialan yang terjadi pada diri kita bisa disebabkan adanya energi negatif yang menutupi energi positif di dalam diri kita, yang mana energi negatif ini bisa disebabkan bawaan lahir, keturunan, alam atau lingkungan, dan adanya gangguan makhluk gaib. Di era sekarang ini, walaupun sudah masuk era digital, akan tetapi yang namanya hal yang berbau mistis, tradisional, dan aneh atau tidak masuk akal, masih banyak yang meyakini keberadaannya. Tetapi, tidak jarang juga ada yang sudah tak meyakininya. Akan tetapi, tidak ada ruginya apabila kita melakukan ruatan. Yang penting tidak melenceng dari ajaran agama dan diniatkan untuk memohon kepada Tuhan. Apalagi kita sering lupa bahwa hidup berdampingan dengan alam semesta dan dengan manusia lain, di mana kita lupa atau tidak sadar melakukan kesalahan. Karena dari doa orang yang kita sakiti dan pembalasan dari alam bisa sangat hebat berpengaruh dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Bubur merah dan bubur putih ini sering dilakukan oleh masyarakat Jawa di pedesaan. Tak dipungkiri, ada juga masyarakat perkotaan yang masih melakukannya. Masyarakat meyakini bubur merah dan bubur putih, atau dikenal dengan bubur abang putih, yang dibagikan kepada tetangga memohon doa keselamatan untuknya, yang mana ini juga disebut bancaan weton atau selamatan weton di masyarakat Jawa. Pelaksanaan ritual ini dilaksanakan secara khusus, dilakukan pada penanggalan Jawa, yakni weton atau hari pasaran saat kita lahir. Dalam penyajiannya disajikan dalam piring dengan berbagai macam rupa. Bubur ini disajikan bersama makanan lainnya seperti tumpeng dan jajanan pasar, yang mana didoakan oleh orang tua kita sendiri di dalam kamar. Potong rambut, salah satu mitos yang berkembang di masyarakat saat ini, yakni bila ingin membuang sial, dia akan memotong rambut. Banyak juga yang melakukan hal ini. Bila mengalami suatu kesialan, akan memotong rambutnya dan berniat di dalam hati bahwa memotong rambut agar sialnya juga ikut terpotong dan hilang dari dirinya. Mandi garam dan menabur garam. Begitu banyak tradisi membuang sial yang dilakukan oleh orang Jawa, seperti mandi garam dan menaburkan garam, yang mana diyakini bahwa garam yang menjadi zat penetral aura negatif. Karena itu banyak yang dilakukan dan dimanfaatkan sebagai pembersih diri dalam adat Jawa. Bila kita mengalami kesialan dalam hidup, ambillah sejumput garam dan taburkanlah pada bahu kiri hingga terjatuh ke tanah. Akan tetapi, bila kesialan terus-menerus mendera dan bertentetan, mandilah dengan air garam. Caranya, ambillah 2 sendok garam, larutkan dengan air panas agar garam cepat larut, dan tambahkanlah air garam ke dalam air mandi. Setelah siap, siram mulai dari kepala sampai kaki. Setelah terasa lengket, gosok-gosokkan garam agar jatuh, diamkan beberapa menit, lalu bilas dengan sabun atau sampo. Sedangkan untuk menabur garam, ambillah segenggam garam dan taburkanlah pada area pekarangan rumah atau tempat usaha. Garam dapat membantu menetralisir hawa negatif yang menghalangi rumah atau tempat usaha. Mandi kembang 7 rupa. Dengan mandi kembang 7 rupa dapat membantu membersihkan pengaruh buruk pada diri manusia serta energi negatif
yang ada dalam diri dan dapat menghalangi keberhasilan, kesuksesan, dan rezeki. Ritual dalam melakukan mandi kembang 7 rupa ini haruslah dilakukan dengan cara-cara khusus agar niat dan hajat kita tercapai dan terkabul. Sedangkan air dan bunga 7 rupa atau 7 warna, bunga yang digunakan harus segar. Waktu yang bagus untuk mandi pada jam 2 sore. Jangan lupa air mandi tidak boleh diobok-obok, jadi sewaktu meletakkan bunga di baskom atau wadah untuk mandi, jangan sampai terkena tangan. Jika waktunya tiba untuk mandi, ambillah air kembang tadi dengan gayung, lalu bacakan niat 3 kali, apa keinginan atau hajat, baik untuk membuka aura atau membersihkan diri dari kesialan. Lalu tiupkan ke gayung tadi, kemudian masukkan kembali ke ember atau baskom agar menyebar ke semua air. Mandilah dan guyur air kembang tersebut pada tubuh, mulai dari atas sampai bawah. Ulangi dengan tangan sebelahnya sampai air kembangnya habis. Inilah beberapa cara yang diyakini dapat membuang kesialan yang ada pada diri kita. Semua itu kita lakukan dengan keyakinan penuh dan kita serahkan semuanya pada Sang Pencipta agar usaha dan niat kita bisa diijabah atau dikabulkan.